warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu, kita dipertemukan di sini karena Allah, dan insya Allah pada pagi ini kita akan mulai belajar tahsin dibimbing oleh Ustadz Ali. Insya Allah. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, ini Ustadz Ali. Inilah teman-teman kita jamaah santri rock and roll. Ustadz, gimana? Dimana teman-teman kita ini ya ada yang baru sembuh. Jangan Ustadz, lanjut. Jendrol ada jendra kota. Nah, ada. Kafir itu. Kafir. Nah, ini yang muslim. Iya, namanya rock and roll itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, mulai pagi ini kita coba untuk belajar tahsin. Semoga yang kita pelajari ini bisa berjalan secara konsisten. Amin. Insyaallah. Jadi kalau bisa kita ambil waktu weekend Sabtu dan Minggu, kalaupun nanti setelah Ramadan berakhir kita akan coba teruskan terus. Insyaallah. Istiqomah, diberikan kita kesehatan. Amin. Dan coba terus continue, karena ya sebaiknya alhamdulillah ini saya teruskan juga dari dakwah saya, karena alhamdulillah di bacaan yang saya bacakan itu adalah bacaan dari riwayat Hafaz, dari Imam Hafaz, dan alhamdulillah riwayat itu sudah ada sanadnya. Nanti setelah selesai surah Al-Fatihah, ya dimulai kita surah Al-Fatihah. Setelah selesai surah Al-Fatihah, saya akan berikan sanadnya. Setelah itu kemudian kita lanjutkan surah juz 30. Juz 30 saya berikan sanadnya juga. Baru kita lanjutkan dari surah Al-Baqarah sampai juz 29. Juga saya berikan sanadnya. Jadi beda-beda sanadnya, tapi alurnya sama. Makanya kenapa qiraah ini ketika kita sudah baca sesuai dengan sanadnya, bersambung langsung kepada siapa? Enggak kepada Nabi Muhammad, kepada Allah langsung. Allah. Karena yang mengajarkan Nabi Muhammad siapa? Melalui malaikat Jibril. Dan itu bacaannya Rasulullah transfer kepada para sahabatnya. Makanya lahirlah beberapa riwayat bacaan. Banyak bacaan yang kita kenal ya. Ada riwayat Hafaz dari Nafi', kemudian ada nanti riwayat Imam Kumbul, kemudian riwayat Nafi', dan banyak sekali bacaan itu. Makanya yang kita kenal kalau di Indonesia itu riwayat yang kita baca sekarang namanya riwayat Hafaz. Makanya nggak jarang Bapak, kalau kita ke Arab Saudi, kita ke negara luar sana, kita lihat ada banyak perbedaan yang kita bacakan sekarang. Nah, kalau kita sudah paham, ternyata di dunia ini banyak bacaan Al-Quran. Nah, tidak bukan Al-Quran satu bacaannya, tapi cara membacanya berbeda-beda. Itu tidak masalah, dan itu semua bersambung sanadnya seperti bacaan Rasulullah. Nah, Rasulullah pernah baca seperti ini, seperti yang kita dengar misalkan. Kalau ada di MTQ itu qiraat yang berbeda, namanya qiraat sabah, qiraat 7. Nah, nanti ada yang misalnya kita mendengarkan wadduha wal laili idza saja, kok saja. Nah, di situ ada imalahnya. Nah ini semuanya mutawatir. Semuanya valid bacaan seperti ini.
Nah, ada yang misalkan kita dengar walal akhiratu khairul laka minal ula, bacaannya adalah walalal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, pakainya ula gitu. Nah, banyak sekali bacaan-bacaan yang yang sekarang ini kalau kita lihat tidak populer lagi, tidak populer. Nah, yang populer adalah kalau di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia dan Brunei segala dan sekitarnya, itu adalah riwayat Hafaz yang kita pelajari sekarang. Nah, yang alhamdulillah yang saya dapatkan sanadnya adalah riwayat Hafaz dari guru saya. Kalau surah Al-Fatihah saya dapat dari guru saya, namanya Faisal Hamud, orang Yaman. Beliau sekarang sudah di sini. Jadi saya menyelesaikan surah Al-Fatihah. Saya Al-Fatihah saja nih 4 bulan lebih, Pak. Saya selesaikan. Surah Al-Fatihah saja ini. Baca satu ayat berminggu-minggu. Nah, ini baru bacaan yang sebenarnya begitu. Karena kenapa? Kita logat orang Indonesia tidak bisa dipungkiri, masih jauh sekali dari logat orang Arab gitu. Nah, apakah logat orang Arab itu sudah benar? Nggak tentu juga. Alhamdulillah saya pernah belajar di Yaman 1 tahun. Dan saya S2 sekarang sedang menjalani di Tunisia, di Afrika Utara. Nah, di sana saya belajar ambil qiraat juz 30 dengan bersama Syekh Ali Bushlari. Ali juga namanya. Ini Ali juga nih, Pak. Ali Buto. Ali Yogi juga sih. Ya, saya ngambil sana juga dengan Syekh Ali, namanya Ali Bushlari. Saya ngambil sana juz 30 sama beliau. Riwayatnya sama, riwayat Hafiz juga. Karena kenapa? Tidak boleh kita mengambil riwayat yang lain kalau riwayat bacaan kita belum pas gitu. Alangkah lebih baiknya kita tekunin dulu satu bacaan, baru kemudian kita belajar bacaan-bacaan yang lain, tidak masalah. Nah, insya Allah yang saya ajarkan pula, yang saya turunkan nanti, insya Allah sanad dari riwayat Hafiz ini, mudah-mudahan yang paling penting kuncinya adalah konsisten. Ini yang susah. Kadang kita merasa bosan, Pak. Kok disalahin terus gitu. Padahal kita merasa ini sudah benar bacaannya, kenapa bisa salah gitu. Karena bacaan Al-Qur'an tidak hanya berdasarkan tajwid saja, tidak. Nah, yang paling penting, yang paling lama kita adalah belajar makhrajul huruf. Karena makhraj yang kita bacakan logatnya masih logat Indonesiawi. Bacaan Al-Quran sudah pas tajwidnya, tapi logatnya yang belum cocok, sehingga huruf yang keluar dari mulut kita tidak sesuai dengan tempat keluarnya. Dan yang paling banyak terjadi dari bacaan-bacaan kita adalah seakan-akan kita menyeret bacaan yang sifat huruf sebelumnya kita seret ke sifat huruf setelahnya. Nah, contohnya misalkan gini. Kalau kita membacakan surah Al-Fatihah, contohnya begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang kita lihat satu-satu sifatnya. Nah, iyyaka na'budu. Nah, Jemaat. huruf na, ya, huruf na. Nah, di dalam Al-Quran tentu kita sudah mengenal yang mana fathah, yang mana kasroh, yang mana dhammah. Nah, apa itu fathah? Fathah itu adalah terbuka. Setiap kita membacakan harokat fathah yang di atas, maka bacaannya harus terbuka mulutnya. Makanya dinamakan fathah. A, begitu ya. Nah, banyak yang kita dapat kalau orang yang membaca alhamdulillah, sehingga kalau membaca surah Al-Fatihah ada yang tidak terbuka jelas. Jadi alhamdulillah jadinya al. Nah, ini banyak keliru. Kemudian kalau harokatnya kasroh, maka dia harus terpecah, karena arti kasroh adalah terpecah. Seperti
membaca i, maka mulut harus terpecah. I, a, i, a, i, u. Nah, ini dulu yang harus belajar tahsin. Ini kuncinya, aksennya, cara membacanya. Nah, dari a, i, u, a, i, u. Sehingga kalau kita baca zumma itu harus monyong. Arti zumma adalah monyong. Nah, jadi sehingga orang baca u, tidak u. Nah, itu belum dapat, belum sesuai dengan qiraat yang dituntut. Gitu. Jadi kalau membaca harus totalitas. Ini mulut pertama, kalau kita belajar pertama sekali harus totalitas. Baru nanti setelah kita biasakan sehingga mulut sudah memberikan secara otomatis bacaannya, baru enak tuh bacanya. Awalnya memang harus ada usaha sedikit untuk mentotalitaskan. Memang harus punya effort, punya usaha. Karena kenapa? Ketika kita merubah logat kita yang biasanya kita berbicara sehari-hari, ini kalau kita sinkronkan dengan bacaan Al-Quran, memang harus punya, memang lama Pak. Jadi nggak heran saya sendiri menyelesaikan surah Al-Fatihah 4 bulan 2 minggu gitu. Baru dapat. Insya Allah mungkin ada yang 2 minggu selesai. Kalau Bapak 3 hari 2 tahun. Kan bisa 6 tahun ini. Baik, kita mulai dari surah Al-Fatihah. Saya akan coba dari ta'awuz dulu. Nah, perhatikan bacaannya, dan yang paling penting diperhatikan adalah mulut ketika membaca. Nah, mulut saya ketika saya membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pertama, harus dibedakan antara a dan a. A dan a. Huruf ain, hati-hati Bapak, tidak keluar dari hidung. Dia sifatnya adalah tenggorokan, keluarnya dari tenggorokan, bukan dari hidung. Kebanyakan kita baca huruf a ada dari hidungnya. A itu masih terkontaminasi dari hidung. Coba kita jepit hidung nih. Nah, kalau membaca a sudah benar, berarti ini tidak keluar lagi dari sini. Nah, artinya dari sini keluarnya. A. Seperti kelihatannya membaca a, tapi keluarnya dari sini. A'udzu, bukan salah. A'udzu, bukan a'udzu. A'udzu. Nah, kemudian huruf za. Nah, di sini juga kalau kita orang kadang orang Sunda itu bacanya ja. Mungkin za itu kebanyakan bacanya ja. Ta'udzubi. Betawi itu apa? Betawi gitu. Ada yang fa bacanya pak gitu kan. Nah, ini nih. Jadi teman saya nggak heran tuh, ada yang banyak dari suku-suku yang masing-masingnya, dan ya memang harus ada yang 10 bulan harus selesai Al-Fatihah, ada yang 1 tahun selesai Al-Fatihah. Ini yang penting adalah konsisten. Baru tahu. Selama ini pasto. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang belajar Al-Qur'an kalau dia benar maka dia akan mendapat 1 pahala. Kalau dia membaca terbata-bata akan mendapat 2 pahala. Nah, mendapat pahala yang pertama pahala belajarnya, yang kedua pahala dia membaca Al-Quran. Kalau yang bacaannya sudah bagus dapat 1 pahala, dan dia nanti akan bersama kiramin bararah, bersama malaikat-malaikat. Jadi kalau kita perhatikan hadis ini,
orang yang bacanya bagus dan bacaan yang baru belajar sebenarnya seimbang aja nih pahalanya. Nah begitu. Yang paling penting adalah jangan tinggalkan Al-Quran, terus belajar. Amin. Walaupun masih salah. Baru tahu kan kalau sama ini salah. Terus kita lanjutkan. A'udzu billahi harus terpecah. Billahi Nah, di sini yang saya katakan tadi, kebanyakan kita membaca banyak nyeret. Nah, banyak nyeret. Nyeret apa? Nyeret sifat huruf. Mina. Yang seharusnya bacaan na adalah terbuka. Mina. Janji kita apa? Setiap yang fathah harus terbuka. Nah, ketika kadang kita masukkan ke dalam huruf sya, minasyai. Nah, di sini seakan-akan nanti ada yang mungkin menyeretnya. Ada yang baca minasyai, ada yang minasyai. Tidak, harus terbuka minasyai syaiton. Dan huruf sya bertemu dengan ya sukun tidak boleh langsung syai. Salah. Tapi berikan dulu dia sifat satu ketukan dan dia punya harokat fathah. Syai, masukkan syai. Jadi seakan-akan kalau kita lambatkan bacaannya syai, bukan syai. Salah. Minasyai. Salah. Minasyai. Syaiton. Jadi kalau belajar tahsin pertama sekali memang harus bacaannya lambat. Karena kita seakan-akan kayak belajar musik, Pak. Ada tuntunnya. Nanti ketika dua harokat, dia seakan-akan kalau kita baca tahsin pertama sekali kayak kita belajar musik persis. Tunnya ada yang panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, sesuai dengan alurnya gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim, bukan nirrajim, salah. Tapi kita janji tadi ketika harokat kasroh maka harus pecah. Bacaannya ni. Masukkan ke dalam huruf ro. Nirro. Nah, perhatikan mulutnya tidak sama. Kalau sama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak gerak mulutnya. Maka masih salah. Setiap harokat, makanya namanya harokat. Apa itu harokat? Gerakan. Setiap gerakan ada fathah, ada kasroh, ada dhammah. Maka itu memberikan gerakan pada mulut kita. Kalau kita membaca, memang ada fathah, ada kasroh, ada dhammah, tapi mulut kita masih sama aja tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salah. Tapi gerak. A'udzu billahi minasyaitonir nirrajim. Jadi setiap kalau sudah bergerak akan muncul harokat-harokat dan sifat makhrajnya sudah benar. Akan benar. Tapi kalau malas gerak mulut ini maka susah akan dapat sesuai dengan tempat duduk. Pertama sekali saya ingin memberitahukan ada huruf di dalam Al-Quran Hijaiyah ini, ada huruf yang tebal dan ada huruf yang tipis. Nah, ini teori. Mana huruf yang tebal dan mana huruf yang tipis? Huruf yang tebal itu, Pak, kalau di dalam Al-Quran hanya 6 huruf saja dari 18 huruf. Kha, so, do, ro, to, go, Allah. 7 huruf. Kha, so, do, ro, to, ko, go. Bagaimana dikatakan huruf tebal? Ketika kita membaca ada sedikit berbunyi huruf aksen O antara A dan O. Jadi seperti kha. Kha ya, ini kha. Mulut kita agak sedikit berbentuk O. Kha, bukan kha, salah. Kha dan so. Lo, ro, to, ko, go. Semuanya berbentuk O ya.
Beda kalau huruf tipis. Huruf tipis dia semua berbunyi A. Nah, A, Ba, Ta, Ja, Ha. Nah, kenapa? Kalau ini mungkin sedikit filosofinya. Nah, bisa dikatakan mungkin kita lagi dari ulama-ulama yang ahli tajwid. Kalau kenapa di dalam huruf hijaiyah ada yang tipis, ada yang tebal, dan huruf tipisnya lebih banyak daripada huruf. Karena setiap huruf yang tipis kalau dibaca kita bisa sambil senyum, Pak. Kalau huruf yang tebal nggak bisa, kho nggak bisa, nggak bisa. Tapi kalau huruf tipis bisa A, Ba, Ta, bisa sambil senyum. Nah ini bedanya. Kalau kita membaca huruf yang tebal, kalau kita masih bisa senyum berarti belum tepat, belum masuk. Nah, kenapa banyak huruf yang tipis? Ya, karena memang membaca Al-Quran harus sambil tersenyum, Pak. Nggak boleh merengut. Kalau merengut, jadi kalau merengut apa? Nggak ada sedekahnya. Ngambek dong, ngambek. Ini orang yang baca Quran apa banyak masalah? Pusing pikiran. Ada pikiran. Ada tanggal tagihan ya, dan Kalau kita sangat segini. Iya. Ya, coba Pak kita latih dulu huruf-huruf yang tebal. Ya, kita baca sama-sama. Kho, so, bo, ro, po, lo. Kalau huruf tipis, Bapak pasti bisa baca sendiri. A, Ba, Ta. Yang penting buka mulut aja. Nah, rajin buka mulut. Tidak dapat. A, Ba, Ta, Sa, Ja. Gitu ya. seru banget. Udaranya di depan buahnya. Iya, nanti kalau kita belajar ada yang huruf yang keluar udaranya, ada yang tertahan udaranya. Nah benar, ada yang nanti benar bahwa ada yang namanya hamas, ada yang lawannya hamas apa, Bang? Jahar. Mungkin ini sudah belajar ya. Nah, sifat-sifat huruf ini, nah ini yang akan menentukan mana udara yang keluar, mana yang tertahan, gitu ya. Oke. Untuk sifat huruf, kalau kebanyakan kita orang Indonesia, ini dulu kalau kita belajar Al-Quran, pertama sekali yang diajarkan adalah tajwidnya dulu, bukan makhraj dan sifat huruf. Tetapi kalau kita lihat teori yang sebenarnya, yang bagus itu adalah memberikan makhraj huruf yang benar dulu, baru sifatul huruf, kemudian baru ilmu tajwid. Karena kalau tajwid itu hanya seperti apa ya, kita memberikan kalau sudah ada tajwid sudah bagus, jadi tepatnya ketika kita membaca berada pada titik-titik yang tertentu yang tepat gitu, berada pada tuntun yang tepat. Makanya orang yang sudah bisa membaca Al-Quran secara tepat dan tajwidnya bagus, makhrajnya bagus, nggak perlu suara bagus, Pak. Nggak perlu irama bagus, nggak usah belajar irama dulu, enggak. Karena kenapa? Irama suara itu adalah, kalau dikatakan itu kopral. Yang ini generalnya yang kita belajar sekarang, makhraj hurufnya dulu. Ntar kalau itu sudah pas, iramanya itu akan muncul sendiri, Pak. Nggak ada pun irama kita baca yang benar dengan makhraj huruf yang benar, tajwidnya benar, itu indah sendiri kita bacanya. Walaupun suara kita merasa wah jelek suaraku, tapi akan keluar tuh rasa enaknya membaca Al-Quran. Karena kenapa? Tepat pada sasaran. Nah, orang dengar juga enak, meskipun suaranya agak kurang, meskipun nggak ada iramanya. Kalau serak gimana? Nah, kalau serak pun enak dengar ya. Ntar ngopi, ntar lagi. Nah, begitu. Baik. Untuk teori pada pagi ini kita belajar sifatul huruf yang tadi kita sudah tahu ya, mana huruf yang tebal, mana huruf yang tipis. Nah, huruf tebal ada 7: kho, so, bo, ro, to, ko, zo. Nah, alangkah lebih baiknya nanti kalau kita belajar depan, kalau ada papan tulis Ada. lebih bagus. Ada.
Insyaallah bisa. Kita tulis mungkin lebih cepat bapaknya. Insyaallah. Nah kemudian kita masuk ke dalam sifat huruf yang pertama. Sifat huruf yang pertama ada namanya hamas. Hamas ini semua huruf-huruf yang kita bacakan keluar desisnya. Seperti kalau dirumuskan di apa namanya diberikan satu kalimat, dia berbentuk fahasuhu syakhsun sakat. Nah, kalau diuraikan huruf fa, huruf ha, huruf sa, huruf ha itu semua huruf-huruf yang keluar udaranya. Sya, kha, sa, ta. Makanya kalau digabungkan fahasuhu syakhsun sakat. Nah, huruf ta bukan ta. Ta. Nah, belum keluar kayak ta-nya orang India ya. Ta. Nah, itu masih salah. Tapi ta. Nah, ada keluar sedikit desisnya. Ta. Nanti kalau misalkan satu-satu huruf ini sudah kita pelajari sifat hurufnya, maka kalau kita praktikkan nanti sudah enak. Nah, ini mungkin intro dulu hari ini ya. Besok semoga kalau ada. Kita baca ta'awudz bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mulai Pak, coba baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huruf la tipis ya, la. Jadi harus keluar lidahnya. Kalau belum keluar lidahnya belum tepat. La li lu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Abang masih baca tadi. Nirro tidak pecah. Nirrojim. Coba diulang Bang. A'udzu billahi minasy Billahi. Kenapa? Karena huruf lafaz jalalah Allah itu ketika didahului harokat kasroh maka harus tipis. Billah bukan billahi, masih salah. Kalau dia dahului harokat fathah dan zummah maka dia bacanya tebal seperti Allahu, Yadullahu. Tapi kalau tipis billahi ya. Coba diulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, sudah ada mulai perubahannya nih. Dari tadi pertama, nah sekarang sudah ada nih perubahannya. Nah, itulah kalau mau menggerakkan mulut pasti ada keluar. Biasanya orang yang cerewet nih. Memang Yang cerewet. Harus banyak senang mulut Pak. Kalau orang cerewet biasanya begini, cepet. Silakan Pak. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sedikit lagi Pak, mulutnya agak sedikit terbuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sedikit di sini warnanya Pak. Ketika membaca syaito di sini banyak nyeret. Apa itu nyeret? Ada yang baca syaito. Ah, salah ya. Tidak syaito, tapi syaito. Jelas ya? Syaito bukan syaito. Nah, ini banyak nih orang kita nih ketika baca syaito. Nah, huruf ya banyak diseret-seret. Nah, sehingga
tinggal ada yang syaya, nah, ke bawah itu. Nah, ketika kita baca nanti di bacaan selanjutnya bakal ke bawah terus. Jadi harus jelas syaitonir rajim. Diulang Pak. A'udzu billahi minasy syaitonir. Masih kedengaran syaiton. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Sedikit sudah ada perubahan. Oh, Jadi sudah lebih enak didengar. Nah, Maida. Lanjutkan Pak. Maida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini sudah lumayan Pak. Oh, syok. Kamu sudah pernah belajar Pak? 9,99 nih. Sekali lagi Pak. Sekali lagi Pak. A'udzu billahi Zanya saja yang harus ditipisin Ya. lagi. Harus ditipisin lagi. Lu zu itu masih tebal. zu. Bapak ngerasa lidahnya keluar gigi seri depan kan? Kalau lewat gigi seri depan maka dia depan. Lu, Zu. za, Za za, za za, za lagi keluarin lagi, za lagi keluarin lagi, za. za Nah, ini. zu Za lagi. za Nah, lu, zu ri. zi. Nah, coba Bapak. A'udzu. Lagi cepat. Terus. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, dapat huruf za, huruf sya-nya Salah berantakan. ya. Iya, huruf za sudah dapat, sya-nya sedikit keliru. Syai. Huruf sya harus terpecah Syai. udaranya. Nah, sya. Tidak sa, salah. Sya. Syaiton. Coba diulang Pak. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah sedikit cakep. Kan Tinggal nanti THR. hari ini PR-nya Pak. Kalau mau belajar kemana-mana sambil jalan a'udzu Oh, iya. billahi. Nah, gitu. Praktik terus. Nah, gitu ya. Kalau bapak-bapak nanti sudah dapat rumusnya, kenapa sekarang kelihatan wah sulit sekali kayaknya satu-satu harus dipretelin? Enggak, ini karena kita nggak tahu, belum dapat rumusnya nih. Kalau nanti bapak sudah dapat rumusnya, bapak praktekkan sendiri setiap hari, tinggal nanti ketika dipraktekkan udah enak, udah gampang. Nah, jadi kenapa sekarang kayak kelihatan kok sulit kayaknya, ini susah ini huruf-huruf yang selama ini kita baca sudah ke bawah begitu logatnya. Bisa nggak? Bisa. Nah, kuncinya sering-sering praktik. Nah, gitu. Dapat satu huruf za, ri. Atau salahnya kita sering membaca huruf sya, sering dibaca sa. Maka praktikkan terus huruf sya. Nah, nanti bakal dapat. Kita lanjutkan ke bismillah. Yang dai belum. Siap-siap Bapak ya, nanti bismillah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Tidak boleh langsung Nirrahim. Salah ya. Ini yang panjang apa? Hi-nya. Nirrahim. Ya, diulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bis. Nah, perhatikan, tidak boleh langsung baca bis. Kelihatannya benar ya, tapi salah. Bagaimana bacaan yang benar? Bis, baru masuk ke is. Bis, bukan bis. Masih salah. Bis. Nah, benar. Coba ulang. Nah, sudah nyelenceng lagi. Bis. Bapak rasakan masuk ketika membaca bi dapat, isnya dapat bis. Nah, ini
rumusnya udah dapat nih Pak. Nah, udah punya ton nih. Masalah praktek masih kurang, nah itu nanti lah. Pokoknya paham dulu. Bis. Nah ini dapat sekali Pak. Nah begini ya, tidak langsung Bismillah. Lalu kenapa kalau sekarang kita, lalu gimana Ustaz kalau orang baca cepat ya? Imamnya baca cepat, bagaimana? Nah kalau sudah faham dan sudah tahsin sudah benar, orang baca cepat itu sudah bisa mengikuti tahsinnya, itu sudah tidak apa namanya, tidak masalah lagi gitu. Artinya ketika dia sudah paham membaca tahsinnya, sudah belajar, dia sudah melewati tahap tahsinnya sudah bagus, baca dia cepat dengan bacaan yang seakan-akan kelihatan bisnya kayaknya biasa aja, nggak ada sama yang beda dengan teori yang kita pelajari sekarang, kayak seakan rumit banget. Nah itu nanti makanya ada bacaan Al-Quran yang dinamakan dengan hadar. Bacaan cepat itu udah gak kelihatan. Sekarang yang kita baca adalah tahap pembelajaran, kita baca tahqiq dengan perlahan-perlahan gitu ya. Nah kita ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ma hati-hati. Hirrahma, tidak hirrahma, hirrahmanirrahim. Ya. Coba Pak Usman, silakan dipraktikkan. Huruf mi juga bertemu dengan lafaz jalalah, kelihatannya masih tebal. Bismillah harus bukan millah tidak. Millah bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang Pak. Sudah ada perubahan isinya yang terseret Pak. Nah, seakan-akan di sini banyak nih. Ada yang nyeret bismil. Kalau kita lambatkan nih bismil. Se-nya kedengaran. Tapi bismil harus putus. Bismillah, enggak boleh bismil, bisa. Itu salah. Coba diulang Pak. Sudah bagus bacaan. Coba dilanjutkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ni harus pecahnya. Nirro. Enggak nirro. Kayak apa? Nirro. Sama seperti tadi. Nirrojim. Coba diulang Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ada perubahan. Lanjut Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang sekali Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bagus karena bapaknya tinggal ini PR-nya mulutnya saja yang agak sedikit bergerak. Sebenarnya sifat-sifatnya sudah dapat Pak, cuman kurang bergerak aja. Iya, kurang bergerak aja. Karena kalau bergerak lagi maka akan pas gitu. Oke. Dilanjutkan Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita lanjutkan ke ayat 2 ya. Nah, ayat 2 selesai, kita cukupkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. A tidak baca al ya. Alhamdu dan harus ada setiap huruf yang kita baca yang keluar maka kayak seakan-akan satu ketukan, bukan seakan-akan kalau dia huruf mati tidak ada ketukan sama sekali, salah. Seperti huruf mim ya, huruf mim di sini sukun ya, maka tidak boleh baca alhamdu enggak, berikan dia satu ketukan alhamdu ya, bukan dengung ini. Kalau dengung nanti kalau didengungkan agak lebih panjang alhamdu, maka tidak sesuai dengan tajwid karena di sini mim sukun bertemu dengan da, dia itu namanya izhar syafawi, jadi tidak ada dengung. Alhamdu enggak boleh alhamdu salah. Alhamdu, begitu juga huruf al enggak boleh langsung alhamdu ya, berikan dia satu ketukan alhamdu, satu ketukan. Nah begitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba bareng 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba dibaca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, tinggal yang harus dilatih adalah huruf ainnya. Huruf ain ini lama. Karena huruf ain kalau kita biasakan masukkan ke dalam tenggorokan yang seharusnya dia keluar itu yang paling lama Pak. Yang paling lama adalah huruf ain dan huruf ba. Itu menurut pengalaman saya. Saya belajar ba dan a. Itu susah ya dapat. Tapi kalau kita belajar terus insyaallah dapat. Coba dilanjutkan Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Antara H pertama dengan H kedua harus ada beda Pak. H yang pertama tenggorokan H bukan H. Alhamdu masih salah. Alhamdulillahi. Nah H yang kedua baru H yang keluar dari dada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba ulang Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah sudah ada perubahannya. Lanjut Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini sudah bagus bacaan. 102. Pesantren Wong Cirebon. Tinggal du Pak, du harus lebih sedikit dimunyangkan lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi Pak. Alhamdulillah. Ini sudah ada kedengaran seretnya. Allah ini kebanyakan ya. Ini warning. Kalau seperti ini harus benar-benar di warning. Enggak Allah. Di situ tidak ada pantulan huruf lam. Yang ada pantulan huruf o, to, ba, ja, da, ajir, adin, apo, ada. Nah, itu ada pantulan. Selain itu tidak ada. Diulang Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kasih nilai 70. Oh, yang lain baru 4 ya Pak? 40, yang lain 40. Kalau yang lain
masih di bawah itu. Oh, Masya Allah. Perlu belajar dari Wong Cirebon gitu. Toyib. Bagatnya sudah dapat. Tinggal huruf ainnya Pak. Coba Bapak baca A. Masih keluar dari hidung. A. Lagi. Masih keluar. A. Perhatikan bacaan saya seakan-akan kalau didengar seperti huruf A ujungnya, bukan A. Benar nggak? Iya ya. Bukan A. Kalau A salah. A. Cuman keluarnya dari Tenggorokan. lagi. Ini A. Nah, Salah lagi. Udah bener tadi disalah. kebetulan Ngopi dulu. kebetulan keluar sudah ada nih benih-benihnya mau keluar ya. Hampir bisa. Dimulai dari makanya kalau untuk belajar dimulai dari sok-sokan nggak apa-apa. Dimulai dari kebetulan nggak apa-apa. Kalau untuk demi yang positif. Coba dilanjutkan Pak. Wah, ini dia nih. Udah. Bukan alhamdulillah. Ale, bukan masalah baca. Masih kedengaran. Ale. Coba Pak. Lagi. Nah, lagi. Nah, begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama rabbil enggak boleh rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila. Insyaallah sudah ada sedikit perubahan. Berapa tuh? 80. 80. Telur 2. Lanjutkan Pak. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau ro harus tebal Pak. Enggak boleh dibaca tipis. Ya benar ro. Rob harus tebal. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi sekali lagi. Masih Alhamdulillah. kedengaran sedikit seletan pantulannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sudah bagus, sudah ada perubahan. 82 Pak. 82 setengah. Udah. 82 seperempat. 82 seperempat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacaannya sudah bagus tapi kelihatan dipaksa. Nah, jadi Saya udah nggak original gitu. Iya. Memang kalau saat harus belajar bawah harus, gitu soalnya harus- baru dapat. Oh gitu. Jadi atas bawah udah nggak original. Oh gitu. Ya. Satu gigi berarti kalau gitu. Dari bacaan. Iya. Itu coba dulu gigi. Makin jadi. Itu kesulitannya jadi makrotnya nggak dapat. Kalau kencang, kalau pelan bisa dapat. Kalau pelan coba sekali lagi Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Cuman kalau makhrajnya masih kurang dan seperti kedengarannya kayak terpental-pental gitu Pak. Rabbil gitu. Nah, bacaan harus, makanya saya bilang tidak boleh dipaksakan. Nah, Rabbil alamin harus harus mengalir kayak gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi Pak. Alhamdulillahirabbil alamin.
Oke, tinggal nanti dilatih makhrajnya huruf H. Nah, itu masih kedengarannya huruf H. Ya. H dari tenggorokan. Kalau kita sudah merasa keluar dari tenggorokan, ininya main Allah nih kerasa di sini. Dilanjutkan, Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini auranya sudah dapat sekali. Tapi H-nya itu tadi sama. Nah, H yang pertama, yang kedua H. Coba diulang Pak sekali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya saya bilang auranya sudah dapat, tinggal ini mulutnya kurang bergerak. Kalau sudah bergerak mulutnya pasti dapat makhraj hurufnya. Nah, besok bisa jadi Masya Allah. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Antara bil a itu harus ada space-nya, Pak. Harus ada pembeda. Bil a, enggak boleh bil alamin. Kurang jelas ya. Bil alamin. Cuma bil alaminnya aja. Bil alamin. Nah, seharusnya seperti ini. Nanti dilatih lagi. Harus sering praktik. Alham masih kedengaran ya? Alham masih kedengaran. Alhamdu. Nah, sudah tipis, sudah, tapi masih kedengaran, cuma kecil. Sekali lagi Pak. Nah, malah ditebelin. Alhamdu. Lanjut Pak. Masih kedengaran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Bapak sudah tahu PR-nya apa ya? Nah, nanti sering-sering praktek al-ha. Biar nggak kedengaran patulannya. Oke ya. Baik, mungkin untuk pagi ini cukup itu saja yang kita pelajari terlebih dahulu. 2 ayat saja, semoga bermanfaat bagi kita. Amin. Insya Allah kita lanjutkan besok. Kalau ada papan tulis besok Ada. Fadli subhana rabbika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak semuanya. Kita ketemu lagi. Spidolnya warna biru, warna hitam. Boleh apa aja. Ping. Masa bawa yang gede? Gamping Pak. Iya. Ya. Jadi yang nilainya 70 siapa tadi? Oh, Cirebon. Ini. Tapi besok begitu baik cakapnya beda nih. Kalau diperhatikan ya memang ada keputusan nih kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Banyak PR-nya. Sambil belajar tapi nggak tahu. Senang.